Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan telah lakukan kontak dengan rombongan Mario Gila untuk membawanya ke San Siro pada bulan Januari menurut sebuah laporan. Andrea Jacobone melaporkan bahwa pertemuan antara Iglitare dan rombongan Gila telah dilaksanakan pekan lalu dengan direktur olahraga Rossoneri itu berniat menutup jarak serta mengalahkan Inter dalam perburuan mantan bek Real Madrid itu. Inter melihat Gila adalah penandatanganan yang ideal untuk bulan Juni, tetapi Milan justru menginginkannya pada bulan Januari. Namun tampaknya semua itu akan sulit mengingat isu perselisihan antara Tare dan Fabiani pada saat kepergian Tare dari Lazio beberapa waktu yang lalu. Sepanjang musim ini, Gila telah membuat 15 penampilan bersama elang ibu kota di Serie A dan satu penampilan di Coppa Italia yang menegaskan posisinya sebagai pemain kunci Lazio dalam pertahanan Maurizio Sarri. Kedatangannya ke San Siro jelas akan sangat berguna dan membantu Massimiliano Allegri yang menggunakan skema 3 back. Stopper Nkunku diajak keluar dari AC Milan dan bergabung dengan Fenerbahce menurut sebuah laporan. Fotomark dari Turki melaporkan bahwa Fenerbahce ingin memperkuat lini serang mereka dan mengalihkan pandangan ke Serie A. Target klub Turki itu adalah Nkunku yang baru saja mencetak 2 gol bersama Milan akhir pekan lalu. Selain itu, Milan juga tampaknya terbuka jika ada klub yang tertarik kepada sang pemain. Laporan tersebut menyatakan baik Galatasaray maupun Fenerbahce tertarik kepada bintang Prancis itu dan telah melakukan negosiasi. Namun Fenerbahce dinilai memiliki posisi yang kuat karena memiliki Domenico Tedesco yang merupakan mantan pelatih dari Nkunku dulu semasa di RB Leipzig. Tedesco juga telah menghubungi mantan anak asuhnya itu dan pertemuan juga sedang berlangsung. Pelatih Italia itu mengajak Nkunku untuk kembali bekerja sama di Turki dan penyerang Prancis itu memberikan respon yang positif. Sekarang masalahnya hanya negosiasi antara kedua klub. Fenerbahce ingin menandatangani Nkunku tetapi ingin menghindari pengeluaran besar selama jendela transfer musim dingin. Jadi mereka ingin mengajukan kesepakatan pinjaman selama 6 bulan dengan kewajiban membeli sebesar 35 juta euro. Jika Milan setuju, maka transfer akan segera terjadi. Fabrizio Romano meredakan spekulasi pertukaran pemain antara AC Milan dan Juventus. Romano membahas tentang rumor bahwa Milan dan Juventus telah melakukan pertukaran pemain pada musim dingin ini. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Kontak telah terjalin antara Max Allegri dan Gatti dan ada hubungan kuat di antara mereka. Tetapi saat ini kesepakatan pertukaran, kami tidak mengetahui bahwa Milan dan Juventus telah memulai kesepakatan pertukaran Ricci dan Gatti. Dan itulah dikonfirmasi oleh Allegri. Allegri menegaskan bahwa niatnya untuk mempertahankan Ricci di Milan dan menjadikannya sebagai bagian penting dari proyek pelatihannya. Ada bukti kesepakatan pertukaran Gatti dan Ricci. Satu-satunya yang benar adalah Massimiliano Allegri tertarik kepada Federico Gatti. Sudah diketahui selama beberapa waktu bahwa hubungan kedua ini sangat baik. Dari sini hingga mengontraknya, kami rasa belum pada tahap itu, ungkapnya. AC Milan sudah mendapatkan Niklas Füllkrug tetapi tampaknya mereka masih belum selesai menurut sebuah laporan. Kata Folieri melaporkan bahwa Milan masih terus berburu striker baru dan sekarang striker Enger yaitu buruan mereka berikutnya. Dan menuliskan, Milan menginginkan Sidiki Cherif. Rossoneri telah melakukan kontak awal dengan Enger SCO mengenai kesepakatan potensial untuk striker berusia 19 tahun itu. Pembicaraan juga sedang berlangsung dengan rombongan pemain. Belum ada kesepakatan yang terjalin pada tahap ini. Pembicaraan sedang berlangsung, tunggu dan lihat. Tulisnya. Striker kelahiran 2006 itu dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Prancis. Pada usia 19 tahun, dia telah menarik perhatian klub-klub top Eropa dengan penampilan bersama Enger di Ligue 1 dengan sumbangan 4 gol dalam 16 penampilan di Liga sejauh ini. Profilnya akan sesuai dengan rencana Milan untuk berinvestasi pada pemain muda yang siap digunakan pada masa depan. Füllkrug memang telah menjadi pemain Milan, tetapi dia dikontrak hanya selama 6 bulan dan Cherify bisa menjadi pilihan jangka panjang bersama Francesco Camarda di San Siro. AC Milan merencanakan pertemuan dengan agen Maignan dalam beberapa hari mendatang menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang beberapa berita menarik terkait masa depan Maignan di San Siro. Yang menyatakan bahwa Rossoneri akan segera menggelar pertemuan penting dengan rombongan kiper utama Prancis itu. Berikut komentar sang jurnalis. Ada beberapa berita besar dalam beberapa jam terakhir. Kami dapat mengonfirmasi bahwa Milan sedang merencanakan pertemuan penting dengan agen Maignan dalam beberapa hari mendatang. Karena dalam beberapa hari terakhir, pelatih Massimiliano Allegri telah memberikan banyak tekanan kepada sang kiper untuk bertahan selama beberapa tahun ke depan. Allegri sangat penting pada musim panas ini dalam mengamankan loyalitas Mike, seperti halnya pelatih dan staf kipernya, ungkapnya.
Belum ada tanda-tanda bahwa Mike Mignon akan segera memperpanjang kontraknya bersama AC Milan menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa akhir pekan lalu Milan telah secara resmi menyodorkan tawaran kontrak baru kepada Mike untuk memperpanjang kontraknya. Akan berakhir pada 30 Juni 2026. Tawaran signifikan ini akan membuat sang kiper mendapatkan gaji setara dengan Rafael Leao yang terima saat ini, dan Mignon disebut telah terbuka untuk menerima tawaran tersebut. Namun di sisi lain, Pietro Mazzara yang juga membahas tentang masa depan Mignon justru menyatakan bahwa tidak benar Mignon sudah hampir memperpanjang kontraknya saat ini. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Mike Mignon dan pembaruan. Berita sebenarnya adalah kebuntuan antara pihak, baik secara praktis maupun operasional, tetap ada. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan telah beredar dari Gazzetta yang mengklaim bahwa tawaran resmi dari klub kepada Mignon hingga laporan yang bertentangan tentang masalah antara klub dan pemain. Yang kami ketahui adalah Massimiliano Allegri dan Iglitare terus bekerja dengan Mignon untuk meyakinkannya agar lebih fleksibel dan memberikan tekanan konstan, tetapi tepat waktu dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat, dan bersedia mengajukan tawaran yang akan membuat Mignon mencapai gaji pokok tetap seperti Rafael Leao sebesar 5,5 juta euro ditambah bonus. Adalah tawaran yang signifikan, mirip yang dibuat pada Januari 2025, dan kemudian tawaran tersebut dikurangi pada bulan Februari setelah para pihak telah capai kesepakatan. Lalu pada akhirnya meminta Mignon untuk memperbarui kontraknya, tetapi terkadang masalah prinsip bisa lebih penting daripada uang. Ya harus dilihat apakah hal-hal akan berubah atau apakah ini akan menjadi drama seperti yang terjadi 5 tahun lalu di Gio Donnarumma. Ungkapnya. Ezio Simonelli mengkonfirmasi dan menjelaskan mengapa batalnya pertandingan AC Milan versus Como di Australia. Simonelli berbicara kepada radio Ancoio Sport tentang rencana Milan Como untuk dimainkan di Australia yang telah dibatalkan. Berikut beberapa komentar Presiden Serie A itu disampaikan melalui Milan Press. Jelas tidak ingin terlibat dalam kontroversi dengan Menteri Olahraga, tapi untuk menyebutnya kedangkalan ketika kantor kami telah berdialog terus-menerus dengan petinggi sepak bola Eropa dan dunia selama berbulan-bulan. Apanya agak tidak adil bagi semua orang yang telah mengerjakan proyek ini. Ini seperti mengeksploitasi apa yang terjadi untuk mengatakan apa yang ingin didengar oleh publik. Saya ingin menjelaskan kepada para pendengar kami bahwa Lega adalah perusahaan media dengan omset 1,5 miliar euro, dan salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendapatan bagi klub sambil juga mempromosikan sepak bola kami di seluruh dunia. Dalam hal ini, mengingat tidak dapat digunakannya San Siro, Liga juga menjalankan misi untuk mencari solusi alternatif. Saya mengerti bagi para penggemar bahwa memainkan pertandingan 13.000 km dari kandang jelas tidak biasa dan merugikan bagi para penggemar, tapi itu adalah pilihan klub dan bukan Lega yang mengajukan serangkaian proposal. Sejauh ini, Australia adalah yang paling menguntungkan. Di titik ini, pertandingan akan dimainkan di San Siro pada tanggal pertama yang telah ditetapkan. Juga mengingat Milan telah gugur dari Coppa Italia dan stadion akan lebih tersedia. Ungkapnya. Mantan petinggi Juventus yaitu Andrea Agnelli tertangkap kamera menghadiri pertandingan AC Milan versus Hellas Verona di San Siro. Sport melaporkan bahwa Agnelli yang merupakan tokoh kunci di era keemasan Juventus terlihat menonton pertandingan Milan Verona bersama Hugh Grant. Dia berada di sisi tribun yang sama dengan Scaroni, Baresi, Enrico Letta, Tare, Furlani, dan rekrutan baru Milan yaitu Fulkrug. Sejak pengunduran dirinya pada tahun 2022 lalu dari Juventus, dia sudah jarang terlihat di dunia sepak bola, tetapi tampaknya semuanya sudah berbeda. Sekarang Agnelli sudah tidak menjabat apapun, tetapi kehadirannya di kandang rival besar baginya jelas merupakan hal yang besar. Massimiliano Allegri bahkan merespon kehadiran mantan bosnya itu di Juventus saat diwawancarai oleh wartawan setelah pertandingan. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui La Gazzetta dello Sport. Sekarang dia menungguku untuk pergi makan siang. Apa yang akan kami bicarakan? Kami hanya bersenang-senang seperti biasanya. Segalanya saya senang karena jika saya kebobolan, dia akan melukai saya. Dia salah satu orang yang dari orang-orang yang tidak suka kebobolan. Ungkapnya. Setelah pertandingan tandang di Cagliari, AC Milan akan menghadapi Genoa dan Fiorentina dalam kurun waktu 60 jam. News melaporkan bahwa Milan akan bermain pada hari Kamis 8 Januari pukul 20.45 waktu Italia di San Siro melawan Genoa. Dan pada 11 Januari pukul 15.00 waktu Italia, mereka sudah harus bermain di Stadion Artemio Franchi di Florence untuk melawan Fiorentina. Dua pertandingan itu berjarak kurang dari 72 jam dan menyebabkan banyak pertanyaan. Namun tidak ada kondisi aktual yang menyatakan bahwa harus ada waktu istirahat bagi sebuah tim dengan pernyataan resmi. Berikut pernyataan resmi terkait pertandingan rossoneri itu. Di antara dua pertandingan berturut-turut yang dimainkan oleh klub yang sama, terlepas dari kompetisi resmi nasional atau Eropa, harus ada setidaknya 2 hari libur di kalender sebelum pertandingan. Oleh karena itu, jika pertandingan dijadwalkan pada hari Selasa, klub akan memainkan pertandingan sebelumnya selambat-lambatnya Sabtu dan pertandingan berikutnya tidak boleh melebihi hari Jumat. Jika pertandingan dijadwalkan pada hari Kamis, klub dapat memainkan pertandingan sebelumnya selambat-lambatnya pada hari Senin dan pada pertandingan berikutnya tidak boleh melebihi pukul 15.00 pada hari Minggu. Tulisnya, FIFA memang telah mengajukan proposal yang menyerukan istirahat minimal 72 jam untuk setiap pertandingan, tetapi semua itu masih dalam tahap pembahasan. Aturan Serie A saat ini menetapkan bahwa setidaknya libur 2 hari kalender dan tidak ada secara eksplisit menyatakan 72 jam.